sudah masanya, Pak, ini masanya. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Rasulullah mengabarkan akan datang kepada manusia masa-masa yang penuh tipu daya, menipu, di mana orang yang benar didustakan, orang yang jujur orang yang benar didustakan, sementara pendusta dibenarkan. Ini sudah terjadi. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini. Bahkan pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan, sementara orang yang amanah, orang yang konsisten, istiqomah disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sudah terjadi di Indonesia, di mana karakter utamanya itu disimpulkan oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia, yaitu Indonesia darurat kebohongan dan kezaliman. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Pada Jumat yang lalu sudah kita bahas secara rinci sampai terakhir kemarin, makar Allah sedang berjalan. Malam hari ini kita mencoba untuk menuntaskan pembahasan kelanjutan dari materi kita Jumat yang lalu. Jadi makar Allah sedang berjalan. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Jadi kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, diyakinkan oleh Allah makar Allah itu lebih dahsyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang seringkali sudah saya sampaikan, kita sekarang ini hidup di fase periodisasi sejarah yang keempat, yaitu mulkan jabriyah.
Jadi periodisasi sejarah yang keempat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW benar-benar sudah menjadi sebuah fakta dalam hidup dan kehidupan kita, lebih khusus di Indonesia. Ini. Jadi mulkan jabriyah itu artinya era penguasa-penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini eranya, dan ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW di periodisasi sejarah yang keempat ini. Skopnya global, tidak hanya Indonesia, skopnya global, menyeluruh seluruh dunia, dipenuhi dengan penguasa diktator ini. Dan pada fase keempat di mana kita hidup sekarang ini, Allah mengabarkan tentang sunnah tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Ini dalilnya mana? Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbud dhalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Allah ingin tunjukkan bukti kebenaran ini. Hikmahnya apa? Allah ingin membedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan di periodisasi sejarah yang keempat ini Allah memberikan kabar apa yang diinginkan oleh Allah. Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Ini yang diinginkan oleh Allah pada periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini. Wallah, ayat itu ditutup dengan wallahu la yuhibbud dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Sebagian mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan wallahu la yuhibbud dhalimin itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak cinta. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, ra'sul amril Islam wa amadus salah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu adalah Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al jihad fisabilillah. Bahkan sampai Rasulullah memberikan warning kepada umatnya, barang siapa dari umatku, kata Rasulullah, selama hidupnya belum pernah berjihad fisabilillah, belum pernah dalam hidupnya angan-angan atau cita-cita untuk berjihad di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, qala matala su'batin min nifaq,
maka matinya, kata Rasulullah, termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Artinya mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah, naudzubillahi min dzalik. Karena Allah memberikan ancaman terhadap orang-orang munafik. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka akan diletakkan di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Nah sekarang ketika kita korelasikan dalam kehidupan di Indonesia, kita benar-benar terhentak dan bertanya-tanya, kenapa di Indonesia sekarang ini berbondong-bondong mau menjadi orang munafik? Why? Kenapa? Karena ini sudah masanya, Pak. Ini masanya. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Rasulullah mengabarkan akan datang kepada manusia masa-masa yang penuh tipu daya, menipu, di mana orang yang benar didustakan, orang yang jujur orang yang benar didustakan, sementara pendusta dibenarkan. Ini sudah terjadi. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini. Bahkan pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Sementara orang yang amanah, orang yang konsisten, istiqomah disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sudah terjadi di Indonesia. Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah menjadi sebuah fakta, realitas kehidupan kita, ya kan? Bahkan orang dungu, kata Rasulullah, dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, dikriminalisasi. Kalau bahasa kita sudah terjadi. Bahkan Rasulullah mengabarkan pada saat itu yang banyak berbicara adalah Ar-Rawaibidah. Ar-Rawaibidah itu orang yang tidak paham din tapi memimpin rakyat kebanyakan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diangkatnya imaratus sufaha, akan terjadi fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan. Dan itu sudah terjadi, sudah kita saksikan bersama. Ini yang kalau dalam bahasa akademik disebut dengan era politik post-truth, di mana karakter utamanya itu disimpulkan oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia, yaitu Indonesia darurat kebohongan dan kezaliman. Ini kesimpulan tokoh-tokoh ulama. Bahkan titik klimaksnya itu saat Ijtima' Ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor. Dan alhamdulillah pada saat itu saya juga diundang. Itu sampai titik klimaks. Akhirnya besoknya dibacakan oleh Kiai Haji Muhyiddin dan Kiai Haji Dr. Anwar Abbas di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Salah satu poin yang paling penting pada saat itu untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tokoh-tokoh ulama se-Indonesia yang berkumpul pada Ijtima' Ulama yang ketiga waktu itu, ya, akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman
au mut syahidan, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu sampai dalam titik klimaks seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi di era politik post-truth ini benar-benar ini ujian yang paling berat bagi kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Walaupun skopnya ini Rasulullah mengabarkan global, tapi ini paling berat. Bahkan secara rinci Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asratus sa'ah. Berat sekali. Bahkan apalagi Indonesia berubah kiblat ke Cina, ya kan? Itu implikasinya ipolisosbud hankam. Itu nyata, ya, itu nyata. Kalau dulu musuh Pancasila itu PKI dan penista agama. Start 2014 sampai sekarang musuh Pancasila itu agama, sementara penista agama itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN, yaitu untuk menggerakkan apa? Islamofobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini kalau dalam bahasa akademik yaitu gerakan demonologi Islam, memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Jadi gerakan Islamofobia ini semarak di Indonesia, ya kan? Terutama lewat buzzer-buzzer itu semarak. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap, ya, negara mengeluarkan dana untuk menggaji buzzer-buzzer rupiah yang menista agama ini, itu start 2014 sampai sekarang itu 1,29 triliun. Itu diambilkan dari pajak-pajaknya umat Islam se-Indonesia ini, digunakan untuk menggaji penista-penista agama ini. Di antaranya Dr. Ade Armando, Abu Janda. Coba itu dulu pernah saya tayangkan itu, ketika Abu Janda memberikan statement Islam arogan, itu semua parpol Indonesia, semua parpol itu minta Abu Janda segera ditangkap, ya, ditegakkan hukum, tidak digobris sama sekali. Kenapa? Abu Janda dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Tugasnya apa? Untuk menistakan agama. Ini sampai sekarang kan, jangankan parpol-parpol se-Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebelum jadi wakil presiden, itu ngirim surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri, segera tangkap itu. Karena di akun Twitternya dia sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Tidak digubris sampai ketua MUI-nya sekarang jadi wakil presiden. Tidak digubris. Kenapa itu bisa terjadi? Ini implikasi ketika kita menghadapi imperialisme Cina. Karena konsekuensinya berat. Yang dulu seringkali saya sampaikan, karena sebuah nota diplomatik, yaitu dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Syaratnya apa? Agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar nggak? Nyata. Bahkan sampai Profesor Yudian Wahyudi
diangkat untuk menjadi ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai dilantik, beliau memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Luar biasa. Kalau dulu PKI musuh terbesar Pancasila. Nah, sejak 2014 agama musuh terbesar Pancasila. Ini karena apa? Kita dicengkram oleh imperialisme Cina. Implikasinya Ipolisos Hankam. Akhirnya wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allahu Akbar. Akhirnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengeluarkan statement tiap tanggal 15 Maret combat Islamophobia, melawan Islamophobia, dan diekspos, diliput oleh stasiun televisi TV One. Jadi tiap tanggal 15 Maret ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hari anti Islamophobia internasional. Dan ini pukulan telak bagi Indonesia. PBB melakukan perang terhadap gerakan anti Islamophobia, sementara di Indonesia semarak melakukan gerakan Islamophobia. Ini makar Allah sudah ini dalam skop global, sehingga akhirnya tunggu tanggal mainnya. Buzzer-buzzer ini, tunggu tanggal mainnya. Tapi Allah sudah tunjukkan kekuasaannya. Contoh Dr. Ade Armando, bonyok kan? Ya kan? Allah punya makar, Allah punya cara sendiri untuk menghancurkan, menghinakan orang-orang munafik seperti ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi setiap tanggal 15 Maret Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan hari combat, perang terhadap Islamophobia, terhadap kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini dilarang oleh PBB. Karena Indonesia menjadi anggota PBB wajib mengikuti aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini wajib ini. Jadi akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Indonesia ini dimulai dari Jawa Barat. Ada gerakan anti Islamophobia. Sementara dari Jawa Timur, tokoh-tokoh ulama Jawa Timur mengadakan gerakan melawan oligarki. Jadi klub sudah Pak. Dari Jawa Timur ada gerakan melawan oligarki yang mencengkeram Indonesia. Dari Jawa Barat ada gerakan anti Islamophobia. Klub sudah. Jadi Jawa Barat dan Jawa Timur saling menguatkan. Jangan ngomong Jawa Tengah, karena Jawa Tengah ini basisnya PKI, ya kan? Jawa Tengah ini basisnya PKI. Jadi sehingga tidak ada pengaruh sama sekali. Makanya yang paling kuat melakukan dua gerakan ini Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini. Sehingga akhirnya diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. Ini. Jadi ini combat Islamophobia, International Day to Combat Islamophobia. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, di Indonesia eksis dinasti oligarki yang implikasinya membuat rakyat semakin tragis.
Karena Indonesia dicengkram oleh oligarki. Oligarki itu apa Pak? 9 naga, ya kan? Cina itu loh. 9 naga. Dicengkram, betul. Pertanyaannya, akankah eksisnya dinasti oligarki ini berakhir khusus di Indonesia? Ini pertanyaannya. Kalau kita korelasikan pada materi kita malam ini, makar Allah sedang berjalan. Kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan Allah berjanji, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Kewajiban kami membela, memenangkan, menolong golongan mukmin. Ini sebuah kepastian. Jadi kira-kira kapan berakhirnya dinasti oligarki? Ini ujian yang sekarang sedang berjalan di tengah-tengah kaum muslimin, tapi khusus di Indonesia. Apa hikmah? Allah kan sudah ngasih kabar tadi dalam mukadimah tadi, kan sudah saya sampaikan. Sekarang ini masanya sunnatut tadawul. Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Jadi sekarang yang mencengkram Indonesia ini golongan kafir. Dan itu nyata, terutama yang paling nyolok sekali oligarki, yaitu 9 naga. Sehingga akhirnya sekarang terbongkar. Dari salah satu 9 naga setelah meninggal baru terbongkar, yang pemilik Sinarmas itu, ya kan? Itu kan meninggal. Itu salah satu dari 9 naga. Ternyata pengemplang pajak terbesar se-Indonesia ini salah satu dari 9 naga, yaitu Sinarmas. Itu punya tanah di Indonesia itu 5 juta hektar. Bahkan satu dari 9 naga, satu dari 9 naga itu hartanya sama dengan hartanya 100 juta penduduk Indonesia. 1 banding 100 juta. Luar biasa. Jadi benar-benar dicengkram betul, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Karena dia setelah menguasai ekonomi, dia mulai menguasai politik. Makanya kenapa Pak Dr. Rizal Ramli sering mengatakan, siapa calon pemimpin Indonesia ke depan, siapa calon presiden 2024, itu sudah di kantongnya oligarki. Itu loh. Bahkan sampai mantan Panglima TNI Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu untuk beli Indonesia, itu oligarki cukup dengan menyiapkan 50 triliun 50 triliun untuk membeli Indonesia, untuk ngantongi saku-sakunya ketum-ketum parpol itu. Cukup 50 triliun kata Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Nah, kita cukup kaget sekali ketika pengacara Pak Komarudin Simanjuntak ternyata ada dana ya yang diserahkan kepada Pak Ignatius Kosasih, Direktur Taspen, itu berapa Pak? 300 triliun untuk menghabisi Anies Baswedan. Jadi aji-aji pokoknya Anies harus habis. Itu 300 triliun. Nah, ini tadi Pak Gatot 50 triliun. Ternyata ini dibongkar, ada 300 triliun yang sudah disiapkan. Mungkin kita berpikirnya itu berat Pak. Apa yo iso ya kan? Mungkin mikirnya kita
Tapi bagi Allah kun fayakun. Ya kan? Kecil di hadapan Allah. Yang maha akbar itu hanyalah Allah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana respon dari tokoh-tokoh ormas di Indonesia? Ya, ketika melihat Indonesia sudah dikuasai oligarki. Ini Pak, 9 naga. Koordinatornya James Riyadi. Ini 9 naga yang punya Indonesia sekarang. Bahkan TNI Polri sudah dikuasai mereka. Dikuasai oleh mereka. Terutama oleh Ang Chun Ming. Gak usah se-Indonesia. Saya aja dapat info dari seorang pejabat di Jawa Timur, Ustaz, jangankan se-Indonesia, khusus Jawa Timur saja, itu mulai dari Surabaya sampai tingkat kecamatan, itu sudah jadi jongosnya Cina. Ini nyata Pak, bukan fitnah, nyata. Nah, bagaimana respon ketika melihat realitas Indonesia menjadi sasaran kekuatan Cina? Jadi oligarki tadi, 9 naga tadi ditopang lagi oleh kekuatan dunia internasional, yaitu Cina. Di mana elit Cina itu terdiri dari Partai Komunis, Triad, dan Taipan Hong Kong. Ini duet maut antara Cina dan Zionisme Yahudi internasional. Diungkap dalam buku ini. Sehingga akhirnya sekarang di Indonesia ahlan wa sahlan, selamat datang. Sekularisme, komunisme, ateisme, siahisme. Ini. Nah, sekarang bagaimana respon tokoh-tokoh ormas di Indonesia? Contoh, pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir sampai memberikan statement, sekuat apapun jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hasilnya akan hambar ketika berhadapan dengan oligarki kekuasaan atau oligarki politik. Dan politik yang kering dari kesadaran cita-cita luhur bangsa. Kenapa? Politik kita diarahkan pada politik liberalisme. Nilai-nilai agama dilepaskan. Ini selevel Profesor Haidar Nasir. Sampai saya selama ini melihat beliau itu pidatonya santun, tulisan-tulisannya sopan, santun. Baru kali ini beliau memberikan statement. Ini sudah apa? Ugal-ugalan, kata beliau. Ini sudah bebal. Sampai salah satu juga pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Busra Muqaddas. Beliau memberikan statement, KPK diremuk, KPK dihancurkan. Sekarang ini ya. Sehingga akhirnya sumber daya alam minerba dikeruk oleh investor Cina. Dana pendidikan yang sebenarnya itu untuk rakyat Indonesia, tidak, dana pendidikan diserahkan untuk Taipan Cina. Apa yang tersisa pada rezim tentang kebajikan, kata beliau? Momentum pandemi pun dirampok. Coba Pak, benar kan? Menteri Sosial yang kebetulan bendahara PDIP, Pak Juliari, siapa? Iya, Juliari itu, saat-saat pandemik, saat-saat rakyat susah, itu dana bantuan sosial untuk rakyat digarong, dirampok. Itu Pak Novel Baswedan, Komisi KPK senior, itu mengungkap 100 triliun Pak. Luar biasa itu.
Itu padahal komitmen sudah komitmen di DPR. Siapa yang melakukan, pejabat yang melakukan korupsi di era pandemik, hukumannya mati. Tapi begitu yang melakukan korupsi hampir 100 triliun itu bendahara PDIP yang kebetulan Menteri Sosial Pak Juliari itu ya, itu akhirnya Ibu Mega memberikan statement, jangan dihukum mati karena kader-kader PDIP akan habis kalau dihukum mati. Sehingga akhirnya komitmen yang sudah jadi komitmen bersama dihapus dengan alasan Menteri Sosial Pak Juliari ini yang tadi yang dulu sudah pernah saya tayangkan itu sakit sudah Pak, dengan caci maki rakyat seluruh Indonesia. Jadi dengan alasan itu akhirnya tidak jadi dihukum mati, cukup dengan 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah yang dikorupsi 100 triliun ini. Setelah itu ya kan, belum lagi Harun Masiku yang sampai sekarang nggak ketemu itu. Belum lagi yang tokoh PDIP Kalsel yang kebetulan jadi ketua bendahara PBNU Haji Maming itu dari PDIP juga. Nah, itu. Jadi benar-benar ini luar biasa di tengah-tengah era pandemik, benar-benar korupsi dahsyat di Indonesia. Kemudian kata beliau, saat-saat pandemik rancangan undang-undang Omnibus Law disahkan. Ini kan menjepit rakyat Indonesia, terutama buruh gitu. Ya kan? Dan undang-undang Omnibus Law itu salah satu contoh, Pak. Kalau itu benar-benar disahkan, itu salah satu korban itu pesantren-pesantren yang ada di pelosok-pelosok desa. Karena di dalam undang-undang Omnibus Law itu kewajiban pesantren harus minta izin ke pusat Jakarta. Kalau enggak, penjara 10 tahun atau denda 1 miliar. Jadi ke depan kalau undang-undang Omnibus Law disahkan, diaplikasikan, itu banyak penjara-penjara itu isinya nanti para kiai. Kenapa? Gak mungkin para kiai-kiai di pelosok-pelosok desa itu mau ke Jakarta. Wong ke Malang saja ribet, ya kan? Jangankan ke Surabaya, apalagi Jawa Timur, ya kan? Perizinan pesantren ini langsung ke pusat Jakarta, belum lagi ribetnya birokrasi. Sehingga akhirnya tidak menutup kemungkinan para kiai-kiai pondok pesantren di pelosok-pelosok desa itu lebih baik dihukum daripada denda 1 miliar. Jadi lebih kejam dari penjajah Belanda ini undang-undang Omnibus Law, terutama kepada buruh juga. Kemudian kata Pak Dr. Muhammad Busro Muqaddas, salah satu ketua Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, aktivis diretas, kebebasan mimbar akademik diteror. Ini negeri mafia dan bandit politik. Ini pernyataannya pedas ini. Ini negeri mafia. Jadi ternyata benar ucapan beliau ini, Pak. Salah satu diantaranya mafia, yaitu kasus Sambo. Padahal ini kan sebelum terjadi ini, ya, Allah berikan basirah. Ternyata di negeri ini sudah banyak mafia, geng kejahatan di dalam negara. Istilah Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD, mabes, ada mabes di dalam mabes. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya tahun 2014 diungkap oleh Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim, berhasil membongkar konspirasi
yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh para mafia. Sekaligus Habib Rizik Syihab 2014 bersama tokoh-tokoh intelijen muslim berhasil membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan. Oleh karena itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Kalau dulu tahun 55, tahun 60 puncaknya peristiwa G30S PKI. Ini bantuan Cina sekian, Pak, yang warna biru ini. Start 2014 bantuan Cina ke Indonesia ribuan triliun. Ini. Jadi sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Sehingga akhirnya Habib Rizik Syihab bersama-sama tokoh intelijen tingkat nasional, intelijen muslim tingkat nasional, berhasil membongkar ternyata pintu kedaulatan Republik Indonesia dijebol lewat proyek reklamasi dan proyek Mekarta. Ini jadi akhirnya terbongkar proyek Mekarta dan proyek reklamasi. Jadi kita baru tahu ternyata proyek reklamasi itu tidak hanya di Teluk Jakarta, itu ada 10, Pak. 10. Salah satu diantaranya Teluk Jakarta dan Benoa di kawasan Bali, tapi ditolak oleh Bali. Kalau 10 proyek reklamasi itu jadi, itu targetnya 2024 akan didiami oleh 200 juta rakyat Cina. Itu tanpa peperangan, langsung monggo pinara. Itu 200 juta rakyat Cina. Itu prediksinya 2024 kalau 10 proyek reklamasi ini. Jadi pintu kedaulatan ini akan ditembus, dijebol lewat 2 proyek ini, proyek Mekarta dan proyek reklamasi. Bahkan akhirnya ternyata proyek Mekarta itu adalah grand design Cina yang ingin mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina, sehingga Mekarta itu surganya penjahat asal Cina. Bandar judi internasional sampai penipuan cybercrime ini. Jadi dijebol itu lewat 2 proyek ini. Nah, kalau ini dibiarkan, itu sampai tokoh-tokoh ulama termasuk Habib Rizik Syihab mengkhawatirkan apakah Indonesia nanti seperti Tibet, apakah Indonesia nanti seperti Angola, apakah Indonesia nanti seperti Sri Lanka. Nah, itu. Apalagi pakar intelijen dunia selesai melakukan riset, diungkap di publik hasil risetnya ini. Ternyata diprediksi Indonesia 2030 sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah Indo-Cina. Apa yang terjadi? Itu diprediksi oleh 2 pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole. Di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Yaitu Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Contoh prolognya ini, Pak. Pemula apa? Sudah diumumkan kalau nanti pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung sudah jadi, yang meresmikan adalah Presiden Cina Xi Jinping. Sudah diumumkan resmi.
Ini sudah tanda-tanda akan terjadi bencana geopolitik. Jadi nanti yang meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu ada bukan Indonesia, tapi Presiden Cina Xi Jinping. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Habib Rizik Syihab dijadikan target untuk dihabisi. Kita skors adzan isya dulu, baru nanti kita lanjutkan sedikit.